Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, nama saya Dilan Nuryanti dengan NIM B.22.06.035, program studi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo. Nah, sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Mega Buana Palopo semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir oleh dosen pengampu Ibu Susianti, SST MKEP. Nah, apa sih materinya? Mari kita simak. Nah, adaptasi fisiologi sistem reproduksi selama kehamilan. Jadi, kehamilan ini didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum, dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Kehamilan atau fertilisasi ini penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan juga dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Nah, sekarang kita masuk pada bagian perubahan anatomi dan adaptasi fisiologi pada ibu hamil. Nah, pada bagian vulva dan vagina pada trimester pertama, yaitu pengaruh hormon estrogen, vagina dan vulva mengalami peningkatan pembuluh darah sehingga nampak merah dan kebiruan. Jadi pada vagina ibu itu tampak merah dan juga kebiruan. Hormon kehamilan mempersiapkan vagina supaya distensi selama kehamilan dengan memproduksi mukosa vagina yang tebal. Selama masa hamil, pH sekresi vagina ini menjadi asam. Peningkatan pH membuat wanita hamil lebih rentan terhadap infeksi vagina, khususnya pada jamur. Nah, pada trimester 2, karena hormon estrogen progesteron terus meningkat dan terjadi hiperfolkularisasi mengakibatkan pembuluh-pembuluh darah alat genitalia membesar. Hal ini dapat dimengerti karena oksigenasi dan nutrisi pada alat-alat genitalia tersebut meningkat. Pada trimester 3, dinding vagina mengalami banyak perubahan yang merupakan persiapan untuk mengalami peregangan pada waktu persalinan nanti. Dengan meningkatnya ketebalan mukosa, bersamaan juga dengan mengendornya jaringan ikat. Perubahan ini mengakibatkan bertambah panjangnya dinding pada vagina. Nah, setelah vulva dan vagina, sekarang kita masuk ke bagian serviks. Di trimester pertama, kehamilan, bekas kolagen menjadi kurang kuat terbungkus. Hal ini akibat penurunan konsentrasi kolagen secara keseluruhan. Pada trimester 2, konsistensi serviks lunak dan kelenjar-kelenjar di serviks akan berfungsi lebih dan akan mengeluarkan sekresi yang lebih banyak. Jadi, pada trimester 2 ini sekresinya itu akan lebih banyak lagi. Pada trimester 3, pada saat kehamilan mendekati aterm atau pada saat mendekati persalinan, terjadi penurunan lebih lanjut dari kontraksi kolagen. Proses perbaikan serviks terjadi setelah persalinan hingga siklus kehamilan yang berikutnya akan berkurang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian uterus. Pada trimester pertama, pada minggu pertama kehamilan, uterus masih seperti bentuk aslinya, yaitu seperti buah alpukat. Seiring dengan perkembangan kehamilan, daerah fundus dan korpus akan membulat dan akan menjadi bentuk sferis pada kehamilan 12 minggu. Jadi pada trimester pertama ini serviks itu masih ke bentuk normal, yaitu seperti bentuk alpukat. Pada trimester 2, pada kehamilan cukup bulan, ukuran uterus adalah 30 x 25 x 20 cm dengan kapasitas lebih dari 4000 cc. Hal ini memungkinkan bagi adekuatnya koakomodasi pertumbuhan janin. Pada trimester 3, pada akhir kehamilan uterus akan membesar dalam rongga pelvis dan seiring perkembangnya uterus akan menyentuh dinding abdomen atau dinding perut. Di ovarium, pada trimester pertama, pada permulaan kehamilan masih terdapat korpus luteum gravitatum berdiameter kira-kira 3 cm, kemudian korpus mengecil setelah plasenta terbentuk. Jadi korpusnya itu akan mengecil setelah terbentuknya plasenta. Pada trimester kedua, pada usia 16 minggu, plasenta mulai terbentuk dan menggantikan fungsi korpus luteum gravitatum tersebut. Pada trimester 3, korpus luteum gravitatum sudah mulai tidak berfungsi karena adanya plasenta yang telah terbentuk. Perubahan fisiologis pada sistem perkemihan selama kehamilan seperti peningkatan frekuensi berkemih, tertahannya air kencing pada kandung kemih, dan tertekannya kandung kemih akibat membesarnya rahim dapat menimbulkan berbagai keluhan pada ibu hamil. Nah, seperti tadi sering berkemih.
Itu saja pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semangka di 4, semoga video ini bermanfaat. Bye bye.